Aku tak pernah menyangka bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang bertahan di tengah tuntutan yang tak pernah kupilih. Di rumah ini, aku bukan hanya seorang istri, melainkan menantu yang hidup di bawah bayang mertua. Setiap hari, aku belajar menahan kata, menelan air mata, dan menekan perasaan demi menjaga keharmonisan yang rapuh. Niatku hanya satu, berbakti dan menjaga rumah tangga. Namun, semakin aku diam, semakin luka itu tumbuh tanpa suara. Aku bertanya dalam hati, sampai kapan bakti harus dibayar dengan penderitaan? Sampai kapan aku harus kuat demi orang lain, sementara diriku sendiri perlahan hancur? Namaku Aisyah. Aku menikah dengan Arman 5 tahun lalu, membawa harapan sederhana tentang rumah tangga yang hangat dan saling menguatkan. Aku percaya, cinta dan niat baik cukup untuk membangun keluarga kecil yang tenang. Namun kenyataan berkata lain. Sejak hari pertama aku tinggal serumah dengan mertuaku, hidupku perlahan berubah arah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang justru terasa seperti ruang ujian tanpa akhir. Setiap pagi aku bangun lebih awal, memastikan semua kebutuhan rumah terpenuhi. Aku ingin menjadi menantu yang baik, istri yang patuh, dan ibu yang sabar. Namun apapun yang kulakukan selalu terasa salah di mata mertuaku. Cara bicaraku dinilai kurang sopan, caraku mengurus rumah dianggap tak cekatan. Bahkan caraku mencintai suamiku pun sering dibandingkan dengan masa lalu. Aku menelan semua itu dalam diam, karena aku diajarkan bahwa menantu harus tahu diri dan menghormati orang tua pasangan. Arman sering berkata agar aku bersabar. Katanya, semua ini hanya butuh waktu. Aku mengangguk, meski hatiku lelah. Aku mencintainya, dan demi cinta itu, aku memilih bertahan. Tapi jauh di dalam diriku, ada perasaan takut yang terus tumbuh. Takut kehilangan diriku sendiri. Di antara kewajiban berbakti dan keinginan untuk bahagia, aku terjebak. Aku mulai bertanya, apakah pernikahan memang harus selalu diiringi pengorbanan yang menyakitkan? Sejak hari pertama aku resmi tinggal di rumah itu, aku sadar satu hal. Aku datang bukan sebagai tuan rumah, melainkan sebagai tamu yang tak pernah benar-benar dipersilahkan. Rumah besar dengan dinding kokoh itu terasa dingin, bukan karena bangunannya, tapi karena sikap yang menyambutku setiap hari. Aku berusaha menyesuaikan diri, mempelajari kebiasaan mertuaku, mengingat apa yang ia suka dan apa yang sebaiknya kuhindari. Namun sekeras apapun usahaku, selalu saja ada celah kesalahan yang membuatku dianggap kurang. Pagi-pagiku dimulai sebelum matahari terbit. Aku bangun lebih awal untuk memasak, menyapu dan menyiapkan kebutuhan rumah. Aku ingin menunjukkan bahwa aku mampu, bahwa aku layak menjadi istri Arman dan bagian dari keluarga ini. Namun saat masakanku tersaji di meja, seringkali hanya komentar dingin yang kudapat. Katanya kurang asin, terlalu pedas, atau tidak seperti masakan yang biasa ia buat dulu. Kalimat itu mungkin terdengar sepele, tapi jika diulang setiap hari, perlahan mengikis harga diri. Tak hanya soal dapur, cara aku berpakaian, cara aku berbicara, bahkan caraku menegur anakku sendiri tak luput dari penilaian. Jika aku terlalu lembut, aku dianggap memanjakan. Jika aku sedikit tegas, aku dicap kejam. Apapun pilihanku selalu salah. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar istri dan ibu di rumah ini, atau sekedar pelengkap yang tak pernah cukup? Seringkali mertuaku membandingkanku dengan perempuan lain, entah itu saudara, tetangga, atau bahkan masa lalu yang tak pernah bisa kutandingi. Ia bercerita bagaimana dulu ia mengurus rumah sendirian, bagaimana ia menjadi istri yang kuat tanpa mengeluh. Cerita itu disampaikan bukan untuk menginspirasi, melainkan untuk mengingatkanku bahwa aku selalu berada satu langkah di bawah bayangannya. Aku memilih diam, aku menunduk dan mengangguk, menelan perasaan yang sesak di dada. Aku takut jika aku bersuara, aku akan dianggap menantang atau tidak tahu diri.
Di hadapan mertua, aku belajar mematikan sebagian dari diriku sendiri. Senyumku menjadi basa-basi dan kesabaranku menjadi tameng. Di malam hari saat semua tertidur, aku sering duduk sendiri di sudut kamar. Aku memandang dinding yang sama setiap malam, bertanya dalam hati, kapan rumah ini akan terasa seperti rumahku juga? Aku rindu pulang, padahal aku sudah berada di rumah. Di sanalah aku sadar, luka tak selalu datang dari bentakan atau kata kasar. Kadang, luka justru lahir dari sikap yang terus-menerus membuatmu merasa tak diinginkan. Bab ini adalah awal dari perjuanganku, bukan perjuangan melawan mertua, tapi melawan diriku sendiri agar tetap bertahan tanpa kehilangan akal sehat. Aku ingin berbakti, tapi aku juga manusia yang bisa lelah. Di rumah yang tak pernah sepenuhnya milikku ini, aku mulai belajar bahwa bertahan pun punya batas. Arman selalu kupikir sebagai tempat paling aman untuk pulang. Ia pria yang lembut, tidak mudah marah, dan jarang meninggikan suara. Namun setelah kami tinggal serumah dengan orang tuanya, aku melihat sisi lain dari dirinya. Bukan sisi yang buruk, tapi sisi yang rapuh. Ia adalah anak lelaki yang dibesarkan dengan hormat dan ketundukan, dan kini harus berdiri di antara dua perempuan yang sama-sama ia cintai. Setiap kali aku mencoba menyampaikan keluhku, Arman mendengarkan dengan wajah lelah. Ia mengangguk, menghela napas, lalu mengucapkan kalimat yang semakin lama semakin terasa seperti tembok. Sabar ya, itu ibuku. Kalimat itu sederhana, tapi bagiku seperti penutup percakapan. Seolah semua perasaanku sah untuk didengar, tapi tidak cukup pentil untuk diperjuangkan. Aku memahami posisinya. Aku tahu, ia tak ingin menyakiti hati ibunya yang telah membesarkannya seorang diri. Aku tahu rasa bersalah itu nyata. Namun di sisi lain, aku adalah istrinya. Perempuan yang ia pilih untuk hidup bersamanya, yang ia janjikan perlindungan dan kebersamaan. Di titik itulah, aku mulai merasa terjebak. Karena mencintainya berarti harus menerima diamnya. Arman sering mencoba menjadi penengah dengan caranya sendiri. Ia menenangkan ibunya tanpa pernah benar-benar menegur, dan menenangkanku tanpa pernah benar-benar membela. Ia berharap waktu akan menyembuhkan semuanya. Tapi waktu justru memperlebar jarak di antara kami. Aku mulai merasa sendirian meski tidur di ranjang yang sama. Pernah suatu malam, aku bertanya padanya, dengan suara gemetar. Apa aku terlalu banyak menuntut? Arman terdiam lama. Ia memegang tanganku, tapi tak memberi jawaban yang kubutuhkan. Diamnya membuatku sadar bahwa terkadang yang paling menyakitkan bukanlah pertengkaran, melainkan ketidakpastian. Di depan ibunya, Arman kembali menjadi anak kecil yang patuh. Di hadapanku, ia suami yang kelelahan. Ia kehilangan keberanian untuk bersikap tegas, bukan karena ia tak peduli, tapi karena ia takut kehilangan salah satu dari kami. Namun tanpa ia sadari, ketakutan itu perlahan membuatku menjauh. Aku mulai menyimpan semuanya sendiri. Aku berhenti bercerita terlalu banyak, berhenti berharap ia akan membelaku. Bukan karena aku tak mencintainya, tapi karena aku tak ingin menjadi beban tambahan di pundaknya. Disitulah jarak emosional mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Bab ini mengajarkanku bahwa cinta saja tidak cukup jika tidak disertai keberanian. Seorang suami yang berdiri di tengah dua dunia harus belajar memilih sikap, bukan memilih orang. Karena diam demi menjaga semuanya, terkadang justru melukai yang paling dekat. Aku tidak lagi menangis di hadapan siapapun. Air mata menjadi sesuatu yang harus kusembunyikan rapat-rapat. Seolah menangis adalah tanda kelemahan yang tak boleh terlihat. Di rumah itu, aku belajar mengenali waktu paling aman untuk menangis. Larut malam, ketika lampu sudah dipadamkan dan semua orang terlelap. Di kamar mandi, dengan keran air mengalir agar isaku tak terdengar, aku membiarkan diriku runtuh sejenak. Setiap hari aku memakai wajah yang sama. Senyum tipis, nada bicara yang dijaga,
dan tubuh yang selalu sigap. Tak ada yang tahu betapa lelahnya aku berpura-pura baik-baik saja. Jika aku terlihat murung, mertuaku akan berkata aku kurang bersyukur. Jika aku terlihat diam, aku dianggap menyimpan sikap. Maka aku memilih tersenyum, meski hatiku penuh retakan. Tekanan itu tak hanya datang dari kata-kata, tapi dari sikap yang berulang. Tatapan yang seolah mengawasi, helaan nafas yang menyiratkan ketidakpuasan, dan perbandingan-perbandingan kecil yang terus dilontarkan. Semua itu menumpuk di dadaku, membuatku sering sesak tanpa sebab yang jelas. Aku mulai kehilangan selera makan, sulit tidur, dan sering merasa cemas bahkan untuk hal-hal sepele. Aku takut dicap sebagai menantu durhaka. Aku takut jika aku terlalu jujur, aku justru dianggap memperbesar masalah. Maka aku menahan segalanya sendiri. Aku menenangkan diriku dengan kalimat-kalimat palsu. Ini hanya sementara. Aku harus lebih kuat. Semua menantu pasti mengalami hal yang sama. Namun, semakin sering aku mengulanginya, semakin aku sadar bahwa aku sedang mengabaikan perasaanku sendiri. Ada hari-hari ketika aku memandang bayanganku di cermin dan hampir tak mengenali diriku sendiri. Mataku terlihat lelah, senyumku terasa asing. Aku rindu menjadi diriku yang dulu, perempuan yang berani tertawa lepas, yang tak takut mengungkapkan perasaan. Kini aku berubah menjadi seseorang yang selalu berhati-hati, bahkan pada pikirannya sendiri. Aku ingin bercerita pada Arman. Tapi setiap kali melihat wajahnya yang juga letih, aku mengurungkan niat. Aku takut keluhanku hanya akan menambah bebannya. Maka aku memilih memendam, berharap rasa sakit ini akan hilang dengan sendirinya. Tapi luka yang dipendam terlalu lama, justru tumbuh lebih dalam. Bab ini adalah fase tergelap dalam hidupku. Bukan karena ada bentakan atau kekerasan, melainkan karena aku merasa tak terlihat. Aku ada, tapi seolah tak dianggap. Dan dari semua luka yang kualami, yang paling menyakitkan adalah saat aku menyadari bahwa aku mulai kehilangan diriku sendiri demi menjaga kedamaian yang semu. Tubuhku akhirnya menyerah lebih dulu sebelum hatiku sempat berteriak. Suatu pagi, saat aku berdiri di dapur seperti biasa, pandanganku tiba-tiba gelap. Kepalaku terasa berat, napasku pendek, dan tubuhku ambruk begitu saja. Saat aku sadar, aku sudah terbaring di kamar, dengan Arman duduk di sampingku, wajahnya pucat dan penuh rasa bersalah. Untuk pertama kalinya, ia melihat langsung akibat dari semua yang kupendam. Dokter mengatakan aku kelelahan, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Kalimat itu terdengar sederhana, namun bagiku seperti vonis. Selama ini aku mengira aku hanya kurang kuat, kurang sabar, kurang ikhlas. Nyatanya, aku hanya manusia yang terlalu lama memaksa dirinya sendiri. Di titik itu, aku tak lagi bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang harus diubah. Arman menjadi lebih diam setelah kejadian itu. Ia sering menatapku lama, seolah mencoba memahami luka yang selama ini tak pernah benar-benar ia lihat. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku bercerita tanpa menyaring kata. Aku menceritakan semua yang kupendam, rasa takut, rasa lelah, dan rasa kehilangan diriku sendiri. Tangisku pecah, bukan karena marah, tapi karena akhirnya aku berhenti menahan. Keesokan harinya, Arman berbicara dengan ibunya. Aku tak mendengar percakapan mereka, tapi aku merasakan ketegangan yang berbeda di udara rumah. Tidak ada bentakan, tidak ada kata kasar. Hanya suara Arman yang lebih tenang namun tegas. Ia tak melawan, tapi ia juga tak lagi diam. Ia menyampaikan batas, sesuatu yang selama ini tak pernah ia lakukan. Sejak hari itu, sikap mertuaku perlahan berubah. Tidak drastis, tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk membuatku bernapas lebih lega. Ia mulai mengurangi komentar,
menjaga jarak dalam urusan rumah tangga kami. Aku belajar bahwa menetapkan batas bukan berarti durhaka, melainkan bentuk perlindungan terhadap diri dan pernikahan. Bab ini adalah titik balik, saat aku dan Arman sama-sama menyadari bahwa menjaga keharmonisan tidak bisa dilakukan dengan mengorbankan satu pihak secara terus-menerus. Cinta membutuhkan keberanian untuk berkata cukup sebelum semuanya benar-benar runtuh. Perubahan tidak datang dalam semalam. Setelah batas itu ditetapkan, rumah kami tidak serta-merta menjadi hangat dan penuh tawa. Ada kecanggungan yang menggantung di udara. Ada jarak yang masih terasa di setiap pertemuan. Namun, kali ini berbeda. Aku tidak lagi merasa sendirian. Ada ruang untuk bernapas, dan itu sudah cukup untuk membuatku bertahan. Mertuaku tidak tiba-tiba menjadi sosok yang lembut dan penuh pengertian. Ia tetap dengan karakternya, tetap dengan kebiasaan lamanya. Tapi kini ia lebih jarang mencampuri urusan rumah tangga kami. Kalimat-kalimat yang dulu tajam mulai diganti dengan diam. Dan anehnya, diam itu justru terasa lebih menenangkan daripada nasihat yang menyakitkan. Aku pun belajar mengubah caraku bersikap. Jika dulu aku memilih diam demi menghindari konflik, kini aku belajar berbicara dengan tenang dan jujur. Bukan dengan emosi, bukan dengan tuduhan. Aku menyampaikan perasaanku seperlunya, tanpa meninggikan suara. Aku belajar bahwa menyampaikan batas juga membutuhkan keberanian dan kedewasaan. Arman berubah menjadi sosok yang lebih hadir. Ia tidak lagi hanya mendengarkan, tapi juga bertindak. Ia mulai menegaskan keputusan-keputusan kecil sebagai pasangan suami istri. Dari hal sederhana seperti cara mengurus anak, hingga keputusan penting tentang masa depan kami. Aku melihatnya berusaha menyeimbangkan perannya sebagai anak dan sebagai suami. Ada hari-hari ketika luka lama kembali terasa. Tatapan tertentu, ucapan yang tak disengaja, masih mampu menusuk. Namun kali ini, aku tidak lagi memendamnya sendiri. Aku belajar berbagi dengan Arman, dan ia belajar merespons tanpa defensif. Kami tidak selalu sepakat, tapi kami mulai saling memahami. Perlahan rumah ini berubah makna bagiku. Bukan lagi tempat bertahan, tapi tempat belajar. Belajar menerima bahwa tidak semua hubungan akan ideal. Belajar bahwa keluarga besar membutuhkan kesabaran ekstra, dan pernikahan membutuhkan komunikasi yang jujur. Bab ini bukan tentang akhir yang sempurna, melainkan tentang proses. Tentang dua orang dewasa yang memilih bertumbuh daripada saling menyalahkan. Tentang keberanian untuk memperbaiki, bukan melarikan diri. Di titik ini, aku menyadari bahwa kebahagiaan bukan berarti bebas dari luka, melainkan mampu hidup berdampingan dengan luka tanpa kehilangan diri sendiri. Perjalananku sebagai istri dan menantu mengajarkanku satu hal penting. Keluarga bukan hanya tentang siapa yang lebih tua atau siapa yang harus selalu mengalah, melainkan tentang saling menjaga agar tak ada yang terluka sendirian. Aku pernah berpikir bahwa bakti berarti diam, bahwa hormat harus dibayar dengan menekan perasaan. Namun hidup membuktikan sebaliknya. Bakti yang sejati tidak seharusnya menghapus keberadaan diri sendiri. Hubungan dengan mertua tidak selalu mudah, dan tidak semua luka bisa sembuh sepenuhnya. Akan selalu ada perbedaan cara pandang, kebiasaan, dan ego yang saling bertabrakan. Namun di tengah semua itu, komunikasi dan batas yang sehat adalah kunci agar pernikahan tetap berdiri kokoh. Diam terlalu lama bukanlah solusi, karena luka yang dipendam hanya akan berubah menjadi jarak. Aku juga belajar bahwa peran suami sangatlah penting. Berdiri di tengah dua dunia bukan berarti harus kehilangan arah. Seorang suami tidak diminta memilih antara ibu atau istri, melainkan diminta bersikap adil dan berani melindungi rumah tangganya dengan cara yang bijak. Keberanian untuk berbicara dengan hormat seringkali menjadi penyelamat dari kehancuran yang perlahan. Cerita ini bukan tentang menyalahkan siapapun. Ini adalah kisah tentang manusia-manusia yang sama-sama membawa luka, masa lalu, dan cara mencintai yang berbeda. Ketika kita mau belajar memahami, bukan menguasai, keluarga bisa menjadi tempat bertumbuh, bukan medan luka.
Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan abaikan kesehatan mental demi terlihat kuat. Jangan takut menetapkan batas demi menjaga diri dan pernikahan. Karena keluarga yang sehat bukanlah keluarga tanpa konflik, melainkan keluarga yang mau belajar memperbaiki, saling mendengar, dan saling menghargai. Di sanalah cinta menemukan bentuknya yang paling dewasa.